kita semua. Terima kasih ketiga narasumber, Bapak Pendeta Nelson Gottlieb, Ketua Majelis Sinode Gereja Alkitab Panugra, Bapak Prof. Jimmy, dan juga Pak Dr. John Pabisa. Terima kasih untuk pemaparannya. Ada dua, Pak, sebenarnya pertanyaan saya ini, Pak Pastor Walda. Oke, silakan ditujukan ke narasumber yang mana lebih. Kalau saya ingin ke kakak pendeta saya saja, Pak Pendeta Nelson. Oh begitu ya, sesama orang Ambon. Jadi kalau tadi ya sama-sama orang Ambon ini. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa kita harus mendoakan para pembesar, ya, raja-raja, dan para pembesar, anggaplah pemerintah, ya, berdoa kepada pemerintah. Kalau saya melihat di sini kan tidak harus berdoa untuk mereka selamat surga, walaupun Allah menghendaki semua orang diselamatkan, tetapi tidak harus bahwa mereka harus selamat. Yang penting kita rasa aman, kita tentram di bawah pemerintahannya untuk dengan leluasa bisa memberitakan Injil supaya semua orang diselamatkan. Dalam banyak kasus bahwa kalau kita berdoa kepada pemerintah dan bangsa ini, kita berdoa minta hikmat Tuhan kepada mereka, minta mereka diberkati. Apa memang kita harus berdoa seperti itu, Pak? Kepada pemerintah, minta berkat kepada orang yang belum percaya, minta mereka diberkati, mereka minta supaya Tuhan memberikan hikmat bagi kebijaksanaan bagi mereka. Mohon penjelasannya tentang maksud daripada atau doa seperti apa gitu, sehingga kita jangan sampai kita salah dalam berdoa gitu, Pak Pendeta. Itu yang satu. Dan yang kedua, tadi saya dengar statement dari Pak Pastor Walda dan juga Pak Dr. Joni bahwa 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 itu jangan terbalik. Memperoleh pengetahuan dulu baru diselamatkan. Jadi harus selamat dulu baru memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tapi menjadi pertanyaan, bukankah untuk keselamatan itu, untuk memperoleh keselamatan itu, kita harus mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, dan itu pengetahuan. Pengetahuan akan kebenaran berarti untuk selamat itu juga harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran, dalam hari ini ajaran sehat, yaitu Injil keselamatan. Efesus pasal 1 ayat 13, firman kebenaran yaitu Injil keselamatan. Saya minta mungkin Pak Pendeta Nelson bisa menguraikan ini, Pak, bahwa ternyata selamat itu juga harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran, dalam hal ini ajaran sehat yaitu Injil keselamatan, dan kemudian masuk kepada pengetahuan yang penuh. Nah gitu. Silakan Bapak Pendeta. Terima kasih Pastor Walda. Baik, terima kasih Pak Penatua Yanes. Silakan Pak Pendeta Nelson memberi jawaban. Oke, baik. Ya, jadi pertama dulu harus kita perhatikan di sini bahwa yang menyuruh untuk mendoakan itu bukan seleranya kita, bukan maunya kita, bukan suka-sukanya kita. Atau tadi Pak Penatua Joni Pabisa bilang bahwa ya kalau ada like and dislike gitu kan, saya suka saya doa, kalau nggak. Ini perintah Tuhan loh Pak, ya kan, yang menjadi kehendak Tuhan gitu ya kan, itulah yang baik dan yang berkenan gitu. Bukan persoalan baik dan berkenan menurut saya, menurut Bapak atau menurut siapa, tapi ini yang bicara doa adalah bicara tentang baik dan berkenan menurut Allah, dalam kehendaknya Allah. Jadi kita suka atau tidak suka, kita harus berdoa buat mereka Pak. Bukan berdoa supaya mereka diselamatkan, ya kan, karena bicara keselamatan menyangkut iman orang itu. Tetapi kita ada di dalam bangsa kita, misalnya ada pada waktu konteks itu kan orang-orang yang ada di Efesus dan lain-lain itu kan berada di dalam kekuasaan Romawi Pak, yang bengis tadi disampaikan itu. Nah itu mereka harus didoakan, paling tidak diberi wise, ya kan, hikmat bijaksana dalam memimpin, kemudian yang mereka bijaksana di dalam menatah warga negaranya, tidak ada kelas-kelas gitu. Itu karena tujuannya untuk supaya supaya jemaat itu mengalami mendapatkan kehidupan yang tenang, tentram, dan
penuh kehormatan. Itu tujuannya, mendoakan pemerintah. Mereka ada di tengah bangsa itu. Coba kalau nggak didoakan, mereka tambah ganas. Kan susah juga orang-orang percaya pada waktu itu, ya kan? Sama dengan kita doakan pemerintah. Bukan tujuannya supaya mereka, ya kita punya kerinduan memang supaya ada orang-orang yang ada di dalam, misalnya ini kan kita nggak bisa masuk ke Jokowi, ke Prabowo misalnya, ya paling tidak orang-orang yang ada di menteri-menteri Kristen yang ada di situ bisa ngobrol-ngobrol santai, taruhlah sampaikanlah Injil di situ. Walaupun itu sebenarnya kalau didoakan anak-anak Tuhan tidak tertutup kemungkinan kan, maka ada orang-orang itu menjadi percaya kepada Yesus. Dan memang ya kalau di masa ini kan tadi Pak Joni udah sampaikan, Paulus diberi sebagai pemberita Injil pada masa itu. Tetapi juga Paulus mengkaderkan orang-orangnya termasuk Timotius ini untuk juga melanjutkan tongkat penginjilan itu, dan tentu sampai kepada kita hari ini. Jadi tugas kita bukan cuma menginjil, Pak, memberitakan Injil, ya kan, supaya orang diselamatkan, tetapi tugas kita juga adalah mendoakan setiap semua orang, kemudian pemerintah kita di tempat kita berada. Ini kalau ke aplikasinya ya hari ini, ya di mana kita tinggal, kita doakanlah pemerintah kita supaya kita juga nyaman di dalamnya, bisa bekerja, bisa tentram, bisa menikmati kehidupan. Nah itu sebenarnya Tuhan punya keinginan, bukan keinginan kita. Kalau kita nggak mau doakan, ya itu berdosa juga kan, karena Tuhan mau kita nggak bikin, Tuhan menghendaki kita nggak buat, berarti kan kita lawan Tuhan juga, Pak. Nah jadi itu satu ya, bahwa yang menyuruh kita berdoa, Paulus mengutip Allah menghendaki gitu, supaya Allah mau yang baik dan yang berkenan untuk kita doakan orang-orang yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan kedua apa tadi, Pak? Sudah lupa saya. Mungkin pertanyaan yang kedua itu ditujukan ke Pak Pertanyaan itu masih berkaitan dengan doa tadi, yaitu doa yang bagaimana, Pak? Apakah memang kita minta supaya mereka diberkati? Ya tadi kalau itu kan sudah memang harus didoakan supaya mereka juga diberkati Tuhan kan. Kalau dia diberkati kan masyarakat juga menikmati kesejahteraannya, misalnya itu. Kemudian yang saya ingat penjelasan pengertian yang ke pemaparan dari Pak Penatua Joni, Pak Dokter Joni, bahwa apakah selamat dulu baru belajar, ya kan? Sebenarnya itu kan yang apakah orang diselamatkan dulu baru belajar, apakah belajar dulu baru selamat. Jadi ya Injil itu dimulai dari pendengaran, ya kan? Berarti kan kita dimulai dari pendengaran, dan tadi sudah disinggung bahwa semua itu Roh Kudus yang bekerja, baik kita yang menyampaikan Injil itu Efesus 2 ayat 8-9, itu bukan karya kita. Walaupun ada orang yang respon itu juga karya Roh Kudus, karena Roh Kudus akan bergerak atau melakukan sesuatu di dalam diri seseorang yang memberitakan Injil. Juga Roh Kudus bekerja di orang yang mendengar Injil, sehingga itu Injil yang kita sampaikan itu bisa dapat membawa pemahaman, pengertian, sehingga orang itu juga oleh kuasa Roh Kudus meresponi Injil itu. Jadi itu bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan kita. Ya supaya tidak ada orang yang mau sombong, karena saya menginjil dia percaya. Bapak menginjil capek juga kalau Roh Kudus tidak bekerja untuk menggerakkan dia menerima anugerah keselamatan itu, tetap dia nggak percaya. Jadi supaya kita jangan sombong di sana, jangan memegahkan diri karena kita karena ada andil saya ini, orang ini menjadi percaya. Tidak, betul-betul di dalam Efesus 2:8-9 itu semua adalah karya Allah. Jadi ada Allah Bapa mengasihi, Yesus mati mengampuni dosa, membuktikan kasih Allah, Roh Kudus yang memberikan pemahaman, pengertian kepada seseorang untuk percaya. Jadi tiga Allah pribadi sebenarnya bekerja di dalam karya keselamatan besar itu, yang Allah mau supaya semua orang diselamatkan. Nah bagiannya kita itu di ayat 10. Setelah kita diselamatkan, ya kan, setelah kita menjadi milik yang dibuat oleh Allah sendiri dalam Kristus Yesus, baru kita berbuat baik. Itu jadi pengajaran itu penting, karena itu dua hal ini tidak boleh dipisahkan.
orang misalnya hari ini kan tidak mendengar Injil atau menerima percaya kepada Injil itu dengan cara yang aneh-aneh, harus melalui cara pemberitaan, karena Paulus bilang iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu pun Roh Kudus yang bekerja baik di pemberita maupun di pendengar, sehingga orang itu menjadi percaya di sana. Jadi seperti itu, makanya kita disuruh belajar, Pak, karena Bapak nggak bisa menyampaikan Injil secara benar kalau Bapak nggak mau belajar serius seperti itu. Jadi dua hal ini nggak bisa dipisahkan juga, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Dokter Pak bisa akan melanjutkannya karena beliau yang menyampaikan itu tadi. Kita cuma mau kolaborasi aja. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Nelson. Silakan Pak Dr. Joni. Ya, kalau boleh, mari kita berdoa untuk pemerintah malam ini. Ya. Allah Bapa kami di dalam sorga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi para pemimpin dan penguasa. Berikanlah mereka hikmat, tahan mereka dari kejahatan, cegah keputusan yang merusak banyak orang, dan izinkan kami hidup tenang dan tentram untuk bisa menyatakan kesaksian hidup kami sebagai orang percaya. Dan biarlah juga mereka bisa mendengar Injil kebenaran sehingga mereka bisa percaya kepadamu. Amin. Kan kita. Jadi Terima kasih. Ini terima kasih ya. Jadi saya contoh tuh Pak. Iya. Tapi saya berdoa dengan kesungguhan hati ini, Pak. Iya. Benar. Amin. Oke. Lanjut Pak. Jadi, pertanyaan kedua dari pemikiran tadi. Ya, saya sampai mau mulai dari begini, Pak. Kalau Pak Yanes Sapolete ini seorang pengusaha peti mati misalnya, kira-kira mau mendoakan Pak Sapolete ini bagaimana? Gitu kan? Apakah kita mau mendoakan supaya banyak orang mati, supaya laku petinya? Gitu kan? Oke. Kita banyak terjebak pada kepentingan politik, Pak. Jadi ketika ada penguasa meminta kita berdoa supaya mereka menang dalam pemilihan gitu. Secara politik mereka menang gitu. Saya kira itu bukan doa yang tepat gitu. Lalu agar mereka cocok dengan apa yang kita pikirkan, saya kira juga bukan seperti itu. Agar gereja bisa menguasai negara, saya pikir juga bukan begitu. Jadi yang Paulus sebenarnya saya sampaikan tadi, Pak, contoh yang saya sampaikan tadi, supaya kalau Pak Yanes menginjil di tanah yang keras di sana itu, Pak, ya supaya Bapak bisa aman-aman saja begitu kan. Tapi kalau aman-aman juga jangan sampai kemudian terbuai, akhirnya tidak mau menderita, Pak. Bapak kehilangan anugerah lagi nanti, gitu kan? Oke. Lalu kemudian terkait dengan pengetahuan akan kebenaran itu, tingkat pengertian, Pak. Saya yakin bahwa ketika Pak Yanes Sapulete menginjil pasti menyampaikan pengetahuan dulu kepada mereka kan, Pak? Gitu. Paling tidak pengetahuannya adalah Pengetahuan Injil. Yesus itu sudah menyatakan kasih melalui kematiannya di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Karya Kristus ini telah selesai dan ditawarkan kepada mereka. Gitu Pak ya. Pengetahuan ini cukup Pak. Karena kita tidak mungkin mengajarkan teologis pada saat kita menginjil Pak. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana pengetahuan yang membuat tingkat pengertian kita semakin naik levelnya, dan mana tingkat pengetahuan yang memang kepentingannya untuk penginjilan, Pak. Itu. Jadi kita harus membedakan itu. Tetapi kalau dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 ini bicara tentang kalau sudah diselamatkan, maka kita harus meningkat pengetahuannya. Supaya apa, Pak? Supaya Injil anugerah Allah itu tidak menjadi kabur. Supaya kita itu tidak mudah akhirnya menjadi murtad kata orang gitu. Ya.
Kita tidak mudah kemudian mencampur adukan kebenaran dan seterusnya. Dan seterusnya. Makanya memang perlu tingkat pengertian setelah kita percaya. Tetapi kalau untuk menjadi percaya, Pak, bukan bicara saudara-saudara kerjakan keselamatan, itu tidak, Pak. Itu tidak tepat. Walaupun itu Alkitabiah. Tetapi yang kita tawarkan kepada mereka, yang kita beritakan kepada mereka adalah, saudara-saudara, kita ini orang berdosa. Karena kita berdosa, kita pasti ke neraka. Tetapi bersyukur bahwa ada Kristus yang sudah mau mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Mau lepas dari keberadaan yang tidak berdaya? Terimalah karya itu. Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit. Kalau Anda percaya, Anda diselamatkan. Itu tadi yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Nelson Gottlieb, bahwa percaya lewat pemberitaan. Jadi kita memberitakan aja, Pak. Jangan kemudian menjadikan penginjilan kita itu akhirnya di ujungnya adalah ritual, Pak. Ada bahayanya lagi, Pak. Kita itu ingin memastikan bahwa mereka menjadi percaya lewat usaha kita. Sehingga kita mendesak mereka untuk melakukan sesuatu yang sifatnya ritual. Padahal yang membuat mereka itu menjadi percaya kan juga karena kasih karunia, Pak. Pekerjaan Roh Kudus kita. Jadi kita ini tidak ada apa-apa. Kita bersyukur Pak lah. Karena kita masih mau dipakai oleh Allah. Oleh karena itu Paulus bilang, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa maknanya itu, Pak? Bahwa segala sesuatu yang nampak keluar, apapun yang kita lakukan, harusnya didasarkan pada Kristus yang sudah ada dalam kita. Kristus yang sudah menguasai hidup kita. Jadi produknya adalah Kristus. Bagaimana penghitungan pahalanya, Pak? Nanti kita ketemu di surga, Pak. Bapak pakai mahkota apa, Pak? Nanti kan, karena kita tidak tahu ini mahkota kita apa. Yang jelas ada mahkota, Pak. Ya kan? Saya tidak mau menjelaskan tentang surga karena saya tidak tahu bagaimana itu surga. Tetapi yang pasti, saya tidak akan menangis di surga, Pak. Tidak akan ada kesusahan di surga. Karena itu tempat yang sangat menyenangkan sekali. Demikian, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Penatua Yanes cukup ya, karena ini ada dua penanya lagi yang sudah siap. Jadi nanti kalau itu Siap. nanti Pak Kuator di Cukup. warung kopi. Pak Walda, Siapa ini? kita potong. Oh, Demi Posangi. ya silakan Prof. Kita mau bilang, itu Pak, siapa DP nama Pak Joni, coba taruh kok tuh DP Alamat ya. Right Divide. Oke. Ya, supaya orang boleh lihat. Dan kita cari, itu yang Pak Joni udah jelaskan tadi, ternyata itu ChatGPT bilang, dia bahasa itu oida dan ginosko. Jadi untuk penginjilan, kita harus punya oida. Untuk supaya kita bertumbuh, kita mesti punya ginosko. Cari di ChatGPT. Ini cuma prompt karena saya punya, jadi saya bisa dapat. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Mungkin yang Prof maksud di situ adalah selamat, kemudian pengetahuan kebenaran. Pengetahuan kebenaran itu dalam pengertian mempersiapkan diri, ya kan? Di sana ada rightly dividing the word of truth, belajar itu. Kemudian yang terakhir dari belajar pengetahuan kebenaran harus diaktualisasikan dalam bentuk penginjilan secara praktis. Begitu ya, Prof? Oke, terima kasih. Saya coba ke Pendeta Charles Simomora, Magister Teologi. Silakan, Pak. Jangan banyak-banyak, Pak. Kumpul aja dulu. Satu juga. Silakan. Baik. Terima kasih Pastor Walda. Selamat malam Pendeta Nelson Gottlieb. Selamat malam juga Prof. Malam, Pak. Selamat malam juga Pak Dr. Joni. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya mengajukan satu pertanyaan. Langsung saja ke Pak Dr. Joni Pak Bisa ya. Jadi sering Pak dipertanyakan kalau Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bagaimana dengan tanggung jawab Allah terhadap kehendaknya
yang menghendaki semua orang diselamatkan, sementara tidak semua orang mendengar Injil. Orang-orang yang di hutan, orang-orang yang mati dalam peperangan atau dalam pembunuhan dan lain sebagainya. Mereka kalau dikatakan tidak belum sempat mendengar Injil, tapi mereka sudah meninggal dunia. Tapi Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Maksudnya adalah begini, Pak. Sampai sejauh mana Allah bisa menjaga kedaulatannya terhadap apa yang dikehendakinya, sehingga itu bisa adil begitu, Pak. Kalau Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, tapi tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mendengar Injil, bagaimana? Apakah kedaulatan Allah yang terhadap apakah kedaulatan Allah itu benar-benar bisa dikatakan adil atas kehendaknya? Juga kaitannya dengan ini, Pak, dengan Roma 11 ayat 25 dan 26, di mana dikatakan kalau sudah genap jumlah dari bangsa-bangsa lain telah masuk, maka akan diakhiri program dispensasi kasih karunia dan kembali beralih lagi ke bangsa Israel untuk program di bumi. Sekira demikian, Pak Pendeta Pak Joni Pabisa, Dr. Joni Pabisa. Pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pastor Walda. Baik, terima kasih Pendeta Charles. Silakan Pak, kalau sudah difahami dari pertanyaan tadi, Pak Dr. Joni segera memberikan pertanggungjawaban iman. Saya ini tidak berhak untuk masuk dalam ranahnya Allah ini, Pak Pastor Charles, gitu ya. Karena menjaga kedaulatan Allah itu bukan saya, Pak, tetapi Allah. Sehingga pertanyaan ini Allah yang harus jawab, gitu kan? Gitu ya. Tetapi kan jawaban Allah itu sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab, gitu. Jadi Allah itu tidak perlu lagi minta maaf, salah. Kalau saya bilang tidak perlu lagi, saya membatasi Allah ini, gitu ya. Bahwa sesungguhnya ya kisah Abraham dan orang kaya itu kan jelas sekali. Ada kok kitab suci sudah disampaikan kan gitu. Udah mereka percaya saja pada kitab suci. Jadi bagaimana mempertahankan kedaulatan Allah itu saya tidak bisa jawab, Pak. Karena hanya Allah yang tahu caranya. Tetapi kalau dari aspek firman Tuhan, maka saya ingin mengatakan bahwa mereka termasuk orang sial, Pak. Gitu ya. Kalau mereka tidak pernah mendengar Injil, Alkitab mengatakan bahwa, apalagi hari ini ya Pak ya, jadi yang ditanyakan itu adalah orang yang berada di hari ini Pak ya, di saat sekarang, di hutan, apa semua, tidak pernah mendengar Injil. Sedangkan orang mendengar Injil Pak masih menolak juga. Roma 3 ayat 10-12 jelas mengatakan tidak ada yang benar. Roma 3 ayat 23 semua orang telah berbuat dosa. Efesus pasal 2 ayat 1-3 manusia mati dalam pelanggaran dan dosa. Jadi sebenarnya masalahnya bukan pertama-tama apakah dia pernah mendengar Injil. Masalah dasarnya adalah bahwa dia adalah orang berdosa di hadapan Allah. Jadi kalau orang berdosa ya pasti masuk neraka, Pak. Gitu kan? Nah, oleh karena itu kepada Paulus, lewat Paulus ini diberitakan maksud pikiran dan hati Allah, kemauan Allah. Bahwa Allah mau itu semua orang diselamatkan. Oleh karena itu, mengapa sinode, mengapa organisasi-organisasi misi, mengapa kelompok-kelompok penginjilan itu bekerja melakukan penginjilan, dan mengapa kita juga melaksanakan tugas penginjilan itu, supaya kita bisa meneruskan apa maunya Allah, apa yang ada dalam pikiran dan kehendak Allah. Allah mau supaya semua orang selamat itu bukan berarti bahwa semua manusia pasti diselamatkan. Karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Gitu kan?
yaitu melalui Injil. Injil tentang Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Itulah Injil hari ini, Pak. Jadi kalau menginjil, tolonglah dikunci dengan mengenalkan Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Silakan saudara-saudara, Bapak dan Ibu menggunakan ayat mana saja di dalam Alkitab. Itu tidak salah. Tetapi kalau kemudian tujuan kita menyampaikan ayat itu adalah supaya orang ini bisa diselamatkan seperti yang Allah mau, maka kuncilah penginjilan kita itu dengan mengenalkan Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Karena itulah Injil hari ini. Saya tidak akan berspekulasi, Pak, untuk mencoba mengangkat kebenaran-kebenaran lain, karena saya percaya bahwa dengan saya mengenalkan Yesus seperti itu, cukup. Gitu ya. Kita menginjil pada orang-orang awam kan bukan untuk berdebat teologis, karena mereka tidak sekolah teologis. Kita cukup mengenalkan saja. Karena pengharapan saya adalah sorga di atas, Pak, menurut Rasul Paulus, Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka Injil itu yang saya sampaikan, Pak. Kalau pengharapan saya adalah di bumi, maka Injil di bumi yang saya sampaikan, Pak. Gitu kan? Tetapi karena pengharapan saya adalah Filipi pasal 3 ayat 20 itu, Pak. Kewargaan kita adalah dalam sorga, dan dari situ saya menantikan Kristus, maka Injil itu yang saya harus beritakan, Pak. Entah nanti di sorga kemudian menjadi sesuatu yang membahagiakan, karena saya sudah bahagia, Pak, kalau sudah di sorga. Ya kan? Wah, entahlah bagaimana itu senangnya ya Pak, kalau kemudian melihat si A, wah terima kasih, dia ternyata berada di surga yang sama gitu ya, surga di atas, dia bukan di bumi, saya tidak salah mengajar gitu. Karena bukan kan persoalan kebenaran ini, persoalan kita yang salah mengajar saja gitu. Sehingga kalau kita menginjil, sesuaikanlah dengan pengharapan yang ada pada kita. Gitu. Orang yang pengharapannya di surga di atas, jangan menyampaikan Injil yang akhirnya pengharapannya di bumi. Kasihan mereka. Gitu ya. Jadi itu Pak, kalau bicara tentang hati nurani apa semua itu jelas sekali dalam surat Roma, saya kira itu clear di sana. Dan kalau bicara tentang masa kini jelas juga, clear juga. Oke, mari kita simpulkan Pak. Jadi bagaimana nasib mereka yang tidak pernah mendengar Injil? Jadi mereka itu tidak dihukum karena tidak sekedar tidak sempat dengar Injil, Pak. Bukan dihukum karena tidak sempat dengar Injil, Pak. Nah, inilah kemudian pertimbangan persetujuan intelektual, Pak. Pertimbangan persetujuan rasa, keadilan. Wah, bagaimana bisa lah? Dia kan tidak pernah mendengar Injil gitu. Ini kan persetujuan intelektual akhirnya terlibat di sana, Pak. Persetujuan rasa, perasaan akan terlibat di sana. Kita rasa kasihan. Tetapi mereka itu masuk neraka bukan karena tidak sempat dengar, Pak. Tetapi karena mereka itu memang sudah berdosa di hadapan Allah. Tanpa Kristus tidak ada kebenaran. Gitu. Tidak ada keselamatan, Pak. Jadi Allah tidak berutang keselamatan kepada siapapun. Keselamatan sudah diberikan sebagai anugerah. Dan itu bukan hak manusia. Bukan karena manusia layak menerimanya. Tetapi karena manusia tidak layak, Allah memberikannya itu kepada manusia. Jadi kita jangan membingkai pertanyaannya begini. Kasihan. Orang itu netral, Tuhan. Masa mau dihukum? Mereka itu kurang informasi. Masa mereka mau dihukum? Paulus sendiri, dia itu tidak netral, Pak. Dia jelas-jelas bilang bahwa manusia sudah berada di bawah dosa dan murka Allah. Termasuk dirinya dalam Efesus pasal 2 itu, Pak. Dia mengatakan, saya juga termasuk orang yang harus mendapatkan murka Allah. Padahal kalau dari aspek ketauratan, dia adalah orang yang paling hebat dalam ketauratan itu, Pak. Tapi ketika dia mengenal kasih karunia Allah itu, dia mengatakan, saya juga adalah orang yang harusnya dapat murka Allah. Wah, luar biasa sekali, Pak. Wah, luar biasa. Jadi, Paulus pun tidak netral, Allah juga tidak netral. Oleh karena itu, mari kita menginjil. Gitu. Menginjil aja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saja menurut versi kita. Ada yang suka menginjil dengan lewat kata-kata, silakan. Ada yang mau menginjil lewat YouTube, sama seperti pendeta kami, anggota wakil-ketua sinode kami, menginjil sampai banyak sekali orang yang diinjili lewat YouTube. Silakan. Mau menginjil, ya jelas Injil ini harus sampai kepada banyak orang. Nah, kami pun menginjil lewat apa yang kami bisa lakukan. Begitu. Jadi Pastor
Pendeta Charles juga menginjil sesuai dengan apa yang bisa dilakukan, Pak. Demikian, terima kasih Pastor Walda. Tuhan Baik, memberkati. terima kasih Pak. Jadi mungkin di sini ada pesan moral dari percakapan Pendeta Charles dengan Dr. Joni, bahwa tetap menginjil saja Pak ya. Manakala gitu. Sampai di surga ada yang bilang, Pak Pendeta Charles lupa saya ya? Siapa ini? Wah, Bapak justru yang menginjil saya sehingga saya boleh berada di sini. Ah gitu toh. Jadi tetap menginjil. Baik, terima kasih. Tapi Pastor Walda, Ya, saya tidak yakin bahwa akan ada diskusi seperti itu di surga. Terima kasih. oke Pak. Guru. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini ada yang raise hand ya. Ada Bapak atau Ibu ini. Handoko, oh ini pendeta juga ya, Pendeta Limen Handoko. Kemudian ada Captain Jenry Adisaputra. Kalau tidak salah tadi saya lihat di situ ada juga Brian. Ah ini Brian. Oke, saya kalau begitu ke Pendeta Limen Handoko. Silakan Pak Pendeta. Oh, malam Pak. Silakan Pak sambil menyalakan itu on kamera supaya kami bisa melihat auranya terpancar kan Pak. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Sorry saya terlambat Pak. Cuma hanya mendengarkan Bapak yang terakhir itu pembicara terakhir yang cuma saya bisa mendengarkan. Dua pembicara tidak saya dengarkan Pak. Tapi saya tahu maksudnya Pak. Saya ada dua pertanyaan Pak yang ditujukan Pak Joni karena yang terakhir yang saya dengar Pak. Pertanyaan pertama bahwa di dalam khotbah tadi bahwa kita harus mendoakan pembesar pemerintah Pak ya. Ini pertanyaan pertama, bagaimana kalau pemerintah yang brengsek Pak? Pemerintah komunis misalnya, atau pemerintah hal-hal yang lain yang begitu kejam, apa kita boleh mendoakan kepada Tuhan hancurkan itu pemerintah Pak? Kita percaya saja boleh kok enggak kita berdoa seperti itu Pak? Karena dilihat pemerintah tidak pernah kelihatan baiknya Pak. Tidak ada satu hal yang bukan orangnya tapi sistemnya semua rusak semua. Jadi apa kita boleh mengatakan bahwa Tuhan tolong hancurkan pemerintah itu? Itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua, bahwa Tuhan menghendaki bahwa kita selamat, tapi Pak Joni mendekat dengan kepercayaan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Memang betul bahwa menghendaki semua selamat itu pasti bertentangan dengan doktrin pemilihan Pak. Bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti ada satu konsekuensi bahwa kita ada orang pilihan, ada orang tidak dipilih oleh Tuhan. Itu haknya Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Kita tidak tahu siapa dipilih atau tidak dipilih, tapi jelas ada pemilihan. Sehingga tidak mungkin kambing jadi domba, domba jadi kambing Pak. Pertanyaan saya pernah diskusi dengan orang liberal Pak. Orang liberal menggunakan ayat ini Pak, untuk mengatakan ini loh, Tuhan menghendaki semua harus diselamatkan. Jadi saudara tidak boleh eksklusif mengatakan Yesus adalah satu-satunya. Karena semua harus diselamatkan. Dia menggunakan ayat ini mengatakan bahwa bukan Yesus satu-satunya, ada banyak jalan menuju ke Roma. Ada banyak menuju ke mana, ke surga. Itu Pak pertanyaan apa betul Pak pernyataan orang liberal itu Pak. Dua pertanyaan saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Handoko. Dengan kasih kami persilakan Pak Dr. Joni menjawab. Ya, terima kasih Pak. Aduh, mohon maaf ini Bapak Pendeta Nelson dan Bapak Proposangi. Rupanya karena saya mungkin yang banyak bicara ini di belakang, jadi banyak ditanya ini. Nanti tolong dibantu saya Pak, dilengkapi. Pertama, bolehkah kita, bagaimana mendoakan pemerintah yang bengis, kejam, dan seterusnya Pak? Ya, itu seperti Pak Pendeta Nelson Gottlieb tadi, katakan bahwa mendoakan mereka itulah perintah Tuhan Pak. Kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak mendoakan mereka, kita sementara tidak melaksanakan maunya Tuhan. Itu salah satu maunya Tuhan, Pak. Ya, dan sekian banyak maunya Tuhan. Kira-kira mana yang lebih bagus, Pak, kalau kita berdoa begini? Tadi ada pola doa yang ditawarkan, kan? Hancurkan kekuasaan itu, bla, 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 bla. Bagaimana kalau saya memberikan alternatif doa begini? Tuhan Yesus, pemerintah saya ini, tolong diberikan hikmat, tolong diberikan kejernihan berpikir, sehingga ketika mereka mengambil keputusan itu tidak merusak. Tuhan Yesus, saya mau berdoa supaya pemerintah ini dalam keadaannya seperti sekarang
tetap bisa memberikan ruang yang damai, sehingga orang percaya itu masih tetap dapat memberikan kesaksian hidupnya, dapat memberitakan Injil kepada siapa saja. Kira-kira mana yang lebih sejuk, Pak? Gitu kan? Kalau kemudian kita berdoa hancurkan dan seterusnya, ini kan termasuk doa provokasi. Apakah manusia boleh berdoa seperti itu? Ya boleh, Pak. Silakan, Pak. Namanya pilihan juga, Pak. Gitu ya. Tapi kalau saya, Pak, disuruh berdoa, saya tidak mau berdoa seperti itu. Saya justru ingin berdoa supaya pemerintah yang kejam, bengis, dan merusak ini, ya, mereka bisa itu tetap memberikan ruang pada kita. Penderitaan itu anugerah, Pak. Gitu. Dan kalau boleh Tuhan, nah gitu kan, dengan cara Tuhan mereka bisa berubah, mereka bisa percaya dan seterusnya. Saya kira lebih sejuk yang alternatif yang saya sampaikan, Pak. Terkait dengan predestinasi, Pak, pemilihan, ini memang perlu diskusi khusus, tetapi kalau mau lihat dari lensa Mid-X, lensa gereja tubuh Kristus, maka predestinasi itu, Pak, sebenarnya terjadi setelah kita diselamatkan. Kalau kita mau lihat lensa Mid-X. Karena banyak orang mulai mempermasalahkan dipilih dulu baru diselamatkan atau diselamatkan baru dipilih. Kalau predestinasi dalam konteks Mid-X, Injil Paulus, sebenarnya predestinasinya itu bunyinya begini. Kamu menjadi anak Allah, dipilih menjadi anak Allah. Kamu warga negara sorga, dijadikan sebagai warga negara sorga, dan seterusnya. Jadi predestinasi itu terjadi setelah. Jadi predestinasi dalam konsep Rasul Paulus itu setelah kita masuk menjadi anggota tubuh Kristus. Kalau mau menjelaskan urutannya berdasarkan mazhab Calvinis, mau menjelaskan mazhab yang lain, itu boleh-boleh saja, Pak. Dan itu mereka bertengkar terus kan sampai hari ini. Gitu. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang waktu kekekalan Allah, apakah Allah tidak tahu bahwa mereka itu pasti selamat nantinya? Ya, Allah tahu, Pak. Allah tahu, Pak. Bahwa mereka belum percaya saja Allah sudah tahu, karena itu dalam waktu kekekalan Allah, Pak. Jadi Allah tahu siapa-siapa saja yang sebenarnya mau bertobat, Allah tahu itu, Pak. Kalau dia tidak tahu, maka bukan Allah. Tetapi kan kita tidak tahu, Pak. Gitu. Waktu kita itu adalah waktu sejarah, Pak. Bukan waktunya Allah. Waktu kekekalan itu. Jadi waktu kita itu mulai dari lahir sampai mati. Itulah waktu kita, Pak. Dan ketika kita menjalani hidup ini, dan kemudian kita juga akhirnya tahu bahwa kalau saya percaya pada Injil tentang Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit, saya pasti ke surga, saya memberitakan itu, Pak. Saya beritakan saja, Pak. Saya tidak tahu kan ini Allah ini pasti sudah diselamat atau tidak ini. Karena menurut waktu kekekalan Allah mungkin iya, tetapi karena saya tidak tahu, saya menginjil. Saya menginjili dia kan gitu. Mengapa akhirnya dia selamat, Pak? Bukan karena saya, Pak. Karena kekuatan kasih karunia yang berlaku untuk dia, Pak. Gitu. Jadi kita menginjil saja, Pak. Kita memberitakan. Dalam Roma pasal 3 itu jelas sekali bahwa bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan. Mari kita beritakan aja, Pak. Kita beritakan, dan kita beritakan. Demikian. Jadi terkait predestinasi, saya tidak berada di posisi salah satu mazhab, Pak, ya. Walaupun saya bisa menjelaskan itu, tapi kita akan bertengkar terus karena kita akan memihak pada posisi kita. Saya justru lebih menawarkan, kalau mau bicara predestinasi, masuklah dulu menjadi anggota tubuh Kristus, karena di situ saudara akan ditetapkan sebagai anak Allah, ditetapkan sebagai warga negara sorga, kita memiliki posisi sorgawi. Itulah predestinasi dalam konteks surat Rasul Paulus. Demikian, terima kasih Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Pak Dr. Joni dan Pendeta Handoko. Kita batasi dulu, Pak, ya, karena ada beberapa pertanyaan. Pak Waldah, mungkin saya kasih ayat aja, Pak, karena memang beliau ada mengutip itu. Oke, boleh, Pak, ya? Silakan. Ya, di Efesus 1, Pak, ayat
3 sampai ayat 7 itu sebenarnya bicara tentang predestinasi, tapi yang Allah pilih bukan kita. Ya kan, yang Allah pilih itu Yesus, yang ditentukan dari yang Bapak sebutkan tadi kan, saya baca ayat 4, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus tuh ayat, saya mulai dari ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Oke, sebab di dalam Dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebenarnya Allah pilih kita sebelum dunia dijadikan itu di dalam Kristus, sehingga orang yang percaya Yesus dia masuk di dalamnya, Pak. Karena ayat 7 menjelaskannya itu. Nah, saya kira itu pilihannya bukan Allah pilih pribadi masing-masing orang, tetapi Allah pilih Yesus, tentukan Yesus dari semula sebelum dunia dijadikan, supaya siapa saja yang percaya Yesus ya dia masuk dalam pilihan itu. Jadi saya kira Alkitab jelas, Paulus punya garis yang jelas, sehingga kita tidak perlu membingungkan, karena kalau bilang pilih manusia, tidak ada ayat yang seperti ini. Yang dipilih adalah Dia, kita ada di dalam Dia, kita masuk dalam pilihan itu, predestinasi yang seperti itu, tidak dalam konsep yang lain. Saya kira Alkitab sudah jelas ya, tinggal apakah kita mau mempercayainya. Makanya baca dari ayat 3 sampai seterusnya, Bapak akan temukan jawaban itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Nelson. Saya kira Pak Pendeta Handoko juga mohon maaf ini Pak, kita batasi dulu. Pertanyaan saya yang liberal itu Pak, tidak dijawab Pak. Justru tekanannya bukan predestinasi bagi saya Pak. Tekanannya orang liberal pernah diskusi sama saya menggunakan ayat itu Pak, untuk mengatakan bahwa lihat semua orang akan diselamatkan, bahwa bukan banyak mengenal Yesus satu-satunya. Jadi semua orang diselamatkan tuh dengan berbagai macam cara. Apa betul yang liberal mengatakan demikian, Pak? Iya. Jadi tadi sudah dijawab oleh Pak Dr. Joni dan juga oleh Pak Pendeta Nelson. Jadi kalau dari Dr. Joni tadi kita bicara bahwa Allah tidak ada di dalam waktu, tetapi Allah ada dalam kekekalan. Berbeda dengan manusia kan? Manusia itu dibatasi dimensi ruang dan waktu. Karena di situ manusia dalam bahasa Yunani itu ada 3 masa Pak ya, ada 3 waktu. Baik dalam kronos, itu yang disebut dengan kronologi, kemudian kairos, dan yang ketiga aion. Nah ini yang dimaksud bahwa Allah sudah tahu siapa yang akan percaya dan siapa yang tidak akan percaya. Itu sebagai suatu bentuk pilihan dari manusia justru mau percaya atau tidak, bukan dari Allah yang seperti beras kemudian ini gandum, ini gabah, ini yang beras. Nah saya pikir untuk itu kita coba batasi dulu Pak, karena waktu dan konteks kita malam hari ini tidak terlalu melebar ke bagian yang lain. Oke Pak Pendeta. Pastor Walda. Oke, silakan Pak. Saya kira kita memerlukan ketegasan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Handoko tadi terkait dengan anggapan kaum liberal. Saya kira bukan hanya kaum liberal kan, tetapi kaum-kaum humanis lainnya juga berpendapat seperti itu, bahwa banyak jalan ke Roma, maka tentu banyak jalan cara masuk surga. Oleh karena itu ada yang beranggapan lewat usaha, lewat hidup saleh, lewat bertapa, ya, dan lewat keyakinan-keyakinan yang lain. Masalahnya begini Pak, bahwa bisa saja orang berpikir banyak cara untuk ke surga. Ya, sah-sah saja, benar itu. Orang bisa memikirkan banyak cara ke surga, tapi cara-cara itu tidak akan bisa menyelesaikan dosa yang memang menjadi hakikat manusia. Misalnya dia menggunakan cara A. Permasalahannya adalah, apakah cara A itu bisa menghapus dosanya? Kalau tidak, dia harus bergeser ke cara B. Cara B itu bisa menghapus dosanya? Kalau tidak, dia harus ke cara C. Semua cara silakan dilakukan gitu. Itu adalah hak pilihan pada masing-masing. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya ingin bilang bahwa dari sekian banyak cara itu, hanya ada satu cara yang bisa menghapus dosa manusia secara permanen. Bukan hanya dosa yang dia lakukan,
tetapi dosa sebelumnya juga itu akan dihapuskan. Dosa yang saat ini sementara terjadi juga dihapuskan, dan dosa yang belum dia buat juga dihapuskan. Lewat cara apa? Kita percaya pada karya Allah yang sudah selesai. Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit. Disalib semua sudah dikuburkan. Disalib semua telah dipatahkan. Dan kita telah lunas dibayar. Jadi orang boleh berpendapat banyak cara. Saya kira ini pendekatan kompromistik, Pak, ya. Lalu penginjilan yang sifatnya permisif. Kalau mau menggunakan cara itu juga boleh-boleh saja, ya. Tetapi kemudian kita harus menunjukkan bahwa cara apapun di luar Kristus itu tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah percaya pada berita karya Kristus, Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Saya kira begitu, Pak. Jadi menurut saya, Pak Pendeta Handoko, sah-sah sajalah kalau kaum liberal mengatakan begitu, kaum humanistik juga mengatakan begitu, ya sah-sah saja. Tapi karena kita diberikan tugas, Pak, supaya semua manusia memperoleh pengetahuan yang benar, mereka tidak terjebak dalam kebodohan doktrinal, maka kita wajib menjelaskan bahwa seperti ini. Kalau mereka tolak, tidak apa-apa, Pak. Jangan kecewa. Bapak pergi ke kamar, berdoa. Tuhan Yesus, saya sudah menginjili, saya sudah menyampaikan ini, dan kiranya Roh Kudus bekerja menghasilkan buah untuk orang itu. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Ini yang disebut dengan istilah Yunani epapax, Pak, ya. Epapax, bahwa Tuhan telah menyelesaikan dosa kita once for all, hanya sekali saja, dan penyelesaian itu meliputi 3 dimensi waktu, dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Jadi itu yang mungkin kita perlu sampaikan kepada dunia, bahkan bahwa kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu menyelesaikan seluruh dosa kita. Dan Efesus pasal 1 ayat 13 katakan, ketika kamu percaya Injil keselamatan itu, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saya pikir itu yang mungkin bisa disampaikan. Ini mungkin ada raise hand 2, ada Kapten Jenry maupun Saudara Brian Ibah, Magister Teologi. Tapi ini kelihatan Saudara Brian yang lebih dahulu. Silakan Saudara Brian. Cap, tahan dulu ya. Silakan Brian, sambil on kamera, Yan. Ya, mohon maaf. Oh, ini siapa ini? Brian. Iya. Oke, silakan. Yan. Ya, begini, saya sedikit menambahkan saja singkat tentang pertanyaan yang tadi yang terdapat di 1 Timotius 2 ayat 4. Saya baca sedikit ya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, kata ini tadi yang dibilang, kalau Tuhan menghendaki semua orang selamat, kenapa ada orang-orang yang lain tidak selamat, begitu kan? Itu permasalahan dasarnya, permasalahan utama. Nah, yang menjadi garis bawahi saya di sini kata menghendaki ini. Nah, terkadang kita kalau melihat kata menghendaki ini, pikiran kita berarti Tuhan itu sudah menetapkan. Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani-nya di sini, kata menghendaki ini mempunyai arti tele. Tele ini adalah bentuk kata kerja dari telo, yang arti ia menyukai atau ia bermaksud. Nah, beda dengan kalau kita lihat kata menetapkan. Kalau kata menetapkan dalam bahasa Yunani di sini chorismenos, yang arti menetapkan atau menandai. Ini sebuah perbedaan. Jadi ketika di Timotius di sini dikatakan ia menghendaki bahwa semua orang itu diselamatkan, itu bukan berarti Tuhan menetapkan bahwa semua orang diselamatkan, tapi ia menyukai. Dalam artiannya Tuhan membuka lebar-lebar tangannya untuk orang datang kepada Dia. Begitu. Nah, itu yang saya dapatkan di sini. Sedangkan kalau kata menetapkan, kan tadi ada pertanyaan yang mengatakan bahwa kalau Tuhan menghendaki, kenapa tidak semua orang selamat? Nah, kata menghendaki ini bukan berarti Tuhan menetapkan atau menentukan bahwa semua orang itu pasti selamat. Nah, ada kehendak dari pribadi dari setiap orang untuk menerima keselamatan itu. Kalau itu dalam yang saya tambahkan pada saat ini cuma itu yang saya mau tambahkan. Kalau mungkin ada tambahan atau kesalahan boleh ditambahkan. Baik, ada yang mau ditambahkan dari ketiga narasumber? Cukup ya. Kita menunggu
ada raise hand seorang lagi yang sekarang. Terima kasih Saudara Brian yang sudah menambahkan. Kapten Jendri Adi Saputra, Magister Teologi. Silakan. Shalom. Suara saya boleh didengar? Udah sampai dalam waktu ini, Pak. Puji Tuhan. Maaf saya terlambat dan pakaian saya agak urakan ini. Saya bukan mau bertanya tetapi mau menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. John Pabisa tadi dan juga Pak Pendeta Nelson tadi tentang pertanyaan penginjilan itu, bagaimana kalau orang tidak mendengar Injil? Nah, saya menjawab dari 1 Petrus 4 ayat 6 dulu. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kapan? Pertanyaannya kapan orang-orang mati itu diinjili? Dan siapa yang menginjil? Itu Tuhan Yesus sendiri yang menjawab kepada orang-orang Israel ketika mereka memperdebatkan tentang tanda. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada bangsa ini tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus, di mana Yunus diutus untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang Niniwe. Dan itu orang-orang Niniwe kalau secara alegoris digambarkan kepada Tuhan Yesus ketika dia secara umum kita mengatakan 3 hari 3 malam dia berada di dalam kubur, di dalam perut bumi. Kalau Yunus di dalam perut ikan, Tuhan Yesus berada di perut bumi. Apa yang dilakukan? Dia menginjil kepada orang-orang yang meninggal sebelum, atau orang-orang mati sebelum dia datang. Itu yang pertama, sehingga tidak ada alasan ketika di sorga nanti atau ketika di penghakiman nanti orang akan berkata, oh saya tidak pernah mendengar Injil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Matius, itu di dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup setelah Tuhan Yesus. Jadi ketika penghakiman nanti tidak ada orang yang akan mengatakan bahwa oh saya tidak pernah mendengar Injil. Bahkan sekarang ini Injil diberitakan secara luar biasa melalui artificial intelligence, melalui robot-robot, melalui banyak sekali cara Tuhan. Seperti saat ini juga, kita sedang memberitakan Injil dengan cara yang sangat modern. Saya kira 2 ayat itu dapat menjawab pertanyaan seorang pendeta tadi, bahwa nantinya tidak ada orang beralasan, saya tidak mendengar Injil, saya tidak mendengar Injil. Semua akan mendengar Injil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapten yang sudah menambahkan. Dan memang di dalam bagian 1 Petrus itu kan dia berbicara bukan dalam konteks menginjil, mungkin mendeklarasikan kematian dia yang pada waktu itu banyak orang yang tersimpan tanda kutip ini. Dan dia menyatakan dalam bahasa Manado, ngoni kira kok kita cuma mau mati, so kita bangkit, kita menang dari maut. Kita kira begitu ya deklarasinya. Baik, terima kasih Kapten Jendri yang sudah menambahkan. Saya melihat di sini ada yang raise hand. Ya, Pak Pastor Walda. Silakan Pak. Pendeta Charles ya. Kalau saya tidak salah menangkap, kesannya masih ada kesempatan untuk menginjil ya. Itu maksud apa penegasannya, mohon? Apa memang masih ada kesempatan orang selamat kalau sudah meninggal?
dari Ya, rekan saya. mohon maaf ini Pak Charles karena Kapten Jenry tidak dalam kapasitas narasumber. Jadi kalau boleh kita ini mohon maaf ya. Jadi kalau boleh tidak dalam konteks tidak dalam posisi tanya jawab. Boleh ini tanpa mengurangi rasa hormat ya. Oke, terima kasih. Jadi saya pikir Pak Kapten Jenry itu dalam penegasan bahwa di situ bukan dalam konteks untuk menyampaikan Injil supaya orang-orang yang berada dalam tawanan alam maut yang di situ kan, supaya bisa ada kesempatan untuk memiliki keselamatan, tetapi hanya untuk menyatakan deklarasinya kemerdekaan kebangkitan Kristus itu, hai maut di manakah sengatmu. Saya pikir ke situ ya. Oke, terima kasih. Saya langsung ke Pak Melki, ini Bapak Hasri Wanda. Silakan Pak Hasri. On kamera mungkin juga Pak sekaligus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Yanis, karena mungkin beliau belum dapat jawaban yang lebih tepat mengenai pertanyaan apabila orang belum mendengar Injil. Contoh yang tinggal-tinggal di hutan, pedalaman, dan lain-lain yang belum terjangkau oleh Injil. Jawabannya itu sebenarnya udah ada di ayat penginjilan yang sehari-hari kita sampaikan di dalam Roma pasal 10 ayat 9-10 kan di situ jelaskan mengaku dengan mulut percaya dalam hati. Nah, jadi kalau kita belajar Alkitab, jangan hanya lihat ayat-ayat andalan, tapi setiap ada perikop ayat itu dalam satu bait pasti ada jawaban. Coba kita lihat di ayat 14, disitulah jawabannya. Untuk orang-orang yang belum sempat mengenal Injil atau belum sempat mendengar kabar baik, amanat agung. Jadi coba kita bacakan di ayat 14, Roma 10, ayat 14. Di sini dia bilang, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia? Dia sini kan huruf besar, berarti kepada Yesus. Jika mereka tidak mendengar tentang dia, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi disitulah tanggung jawab para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan berita Injil keselamatan. Yang kita ada di forum ini mungkin jangan selalu di Zoom, ya mari kita keluar, sampaikan orang-orang yang ada di pedalaman. Kira-kira itu jawaban dari Pak Yanis. Mungkin ada tambahan dari moderator lain, silakan. Baru yang kedua mengenai pertanyaan dari Pak Pendeta Handoko, saya udah jawab itu di chat tentang kaum liberal ya. Nah, di situ untuk kaum liberal kan sudah coba saya jawabkan. Itu terdapat di berapa ya tadi ya? Oh, chatnya sudah tidak ada tadi ya, Pak Walda. Mungkin bisa di itu lagi Pak, di rewind saja, di repeat. Yohanes 14 ayat 6 Pak, Bapak tulis itu Yohanes 14 ayat 6. Iya itu. Coba minta tolong Pak Walda dibacakan Yohanes 14 ayat 6. Oh, akulah jalan Tambahan kebenaran. Ah, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku Yesus. iya, baik. Saya tambahkan. Jadi juru banyak sekali. Juru masak, juru mudi. Tapi juru selamat hanya satu. Itu Pak Pendeta Handoko. Nggak ada juru-juru lain yang untuk keselamatan ke surga. Jadi silakan mereka penyampaian secara logikanya mereka banyak jalan menuju Roma. Tapi jalan yang mana? Apakah jalan ke surganya di dunia atau surga di telapak kaki ibu? Silakan. Tapi hanya dalam nama Yesus, yaitu jalan keselamatan ke surga di atas. Itu kira-kira tambahan Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih Pak Hasriwanta yang sudah menyampaikan beberapa tambahan, dan kiranya kita tidak dalam konteks untuk berdebat, tapi paling tidak saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, kita sudah berada di penghujung ini, tapi saya memberi kesempatan satu orang lagi untuk menyampaikan. Mungkin dari tadi ini, Pak Ben Yanis. Oke, silakan Pak Ben. Make it simple. Saya sempat dengar ada pernyataan dari salah satu pembicara mengatakan bahwa sistematis amatan memperoleh pengetahuan tidak boleh diputar. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau itu memang dia hierarkinya sudah begitu, tidak boleh diputar, saya ingin tanya, bagi orang bisa selamat kalau dia tanpa pengetahuan kebenaran. Yang kedua, apakah ini menunjukkan bahwa sekalipun seseorang itu sekolah teologi tinggi, ya belum tentu bisa selamat kalau urutan sistematisnya tidak boleh diputar. Terima kasih. Baik, saya pikir ini ke Pak John Pabisa ya. Tapi mungkin Prof mau menambahkan terlebih dahulu, menjawab maksud Prof Jimmy. Saya tadi sudah taruh di chat. Oh. Bedakan oida dan ginosko, itu aja. Kalau sudah bisa membedakan itu, pasti dapat menjawab sendiri maksud dari 1, 2, 3, 4. Baik, sangat sistematis jawaban dari Prof Jimmy. Silakan Pak Dr. Joni. Iya, terima kasih. Saya mulai dulu sedikit untuk memberikan refleksi atas penjelasan dari Pak Melki. Pertanyaannya begini. Sorry Pak, ini ke Pak Melki dulu. Iya nanti. Ya, jadi nanti ke Pak Ben. Oh oke, silakan. Sorry, saya. Iya, sekaligus juga akan ke Pak Handoko sebagai pengulangan gitu. Oke. Apakah orang itu masuk neraka karena tidak mendengar Injil atau karena dia berdosa? Statusnya karena berdosa. Gitu ya. Gitu. Jadi orang masuk neraka itu karena dia berdosa. Statusnya berdosa. Dan tidak ada yang bisa merubah keberadaan yang berdosa itu jikalau tidak percaya pada karya Allah yang telah selesai melalui Kristus Yesus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Nah, sekarang supaya mereka bisa percaya pada karya yang telah selesai itu, maka harus ada pemberitaan. Kan gitu. Tetapi pemberitaan itu membuat mereka percaya kan? Karena mereka percaya, akhirnya mereka bisa berubah statusnya dari masuk neraka menjadi masuk surga. Jadi kalau mereka tidak berita, berarti mereka tetap dalam status yang lama. Bahwa mereka karena berdosa pasti ke neraka. Berdosa itu bukan karena dia berbuat dosa ya. Karena status yang berdosa itu dalam Roma pasal 3 itu. Oke, saya kira itu klarifikasi aja sebagai penguatan. Dan kemudian kalau Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka kita harusnya lihat sampai pada pasal yang ke-11. Di situ sangat indah sekali bagaimana Rasul Paulus itu memulai dengan Israel apakah bisa masuk menjadi anggota tubuh Kristus? Jawabannya bisa. Apa yang harus dia lakukan? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Kan gitu. Lalu kemudian dia bergeser terus sampai pada bangsa-bangsa lain bagaimana? Percaya pada Injil di mana Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Jadi ada pergeseran pengajaran di sana. Ini mengapa itu dengan mulut? Karena mereka kan juga menolak secara bangsa gitu. Jadi pengakuan di mulut itu adalah sebuah tindakan proklamasi kepada banyak orang. Saya kira itu perlu pembahasan khusus. Kemudian terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Ben Yanis, apakah itu sudah dalilnya Pak? Mari kita baca kembali. Itulah yang baik
dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ayat 3. Ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah kehendak Allah, Pak. Orang selamat, yes. Kalau udah selamat, harus juga punya pengetahuan yang baik, yang berkenan, yang diselamat, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supaya mereka itu tidak diombang-ambingkan, kemudian Injil anugerah Allah menjadi kabur karena adanya pengaruh-pengaruh yang lain, Pak. Itulah dari sisi Allah, Pak. Kehendak Allah, apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hati, apa yang menjadi tujuan Allah. Gitu, Pak. Nah, sekarang, bagaimana kalau kita menginjil? Nah, ini kita masuk lagi dalam namanya strategi, Pak. Saya katakan tadi, kalau kita menginjil, jangan kita menempatkan orang yang kita injili itu seperti mahasiswa teologi, Pak. Kita nggak perlu mengajar banyak hal di sana. Cukup beritakan saja tentang Yesus mati dikuburkan bangkit, Pak. Sadarkan dia, ya, sampaikan berita yang menyadarkan dia, bukan kita juga rupanya. Ya, beritakan saja bahwa kita ini orang berdosa, pasti masuk neraka. Kalau mau lepas dari neraka, percaya pada Kristus yang sudah mati dikuburkan dan bangkit. Itulah pengetahuan awal yang harus diperkenalkan, Pak. Mereka itu tidak memerlukan pengajaran. Kalau saya, bagaimana kalau saya sudah jadi anggota tubuh Kristus? Bagaimana begini, bagaimana begitu? Tidak perlu itu, Pak. Itu habis energi itu. Walaupun sebenarnya boleh, Pak. Tanpa berkata-kata, kesaksian lewat perbuatan pun sebenarnya boleh, Pak. Gitu kan? Orang boleh kemudian bilang, kenapa ya Pak Benyanis ini orangnya beda dengan yang lain gitu. Itu boleh dijadikan sebagai jembatan semuanya, Pak. Lalu kemudian orang mulai mendekat dan berkata, Pak Benyanis, kok Pak Benyanis ini kelihatan berbeda ya? Lalu Pak Benyanis mulai katakan, saya sebenarnya bukan berbeda. Saya cuma ingin menyaksikan bagaimana saya sebagai orang yang percaya pada Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Oh begitu ya Pak, dan seterusnya gitu. Yang sesederhana itu saja, Pak. Masalah hasilnya nantilah. Kita tidak perlu itu paksakan. Jangan jadikan ritual, Pak ya. Makanya ketika saya pimpin PA, Pak, itu saya cukup terkejut juga dengan pertanyaan yang kritis seperti ini. Pak John, bagaimana kalau saya sudah menginjil, dia sudah percaya, tapi saya tidak sempat ajak dia berdoa. Dia masuk surga, Pak? Atau bagaimana? Gitu kan? Ini bahaya kan kalau kemudian akhirnya kita menjadikan keputusan itu harus ritual gitu. Jadi seolah-olah dia ritual dulu dengan doa, baru dikatakan dia pasti percaya. Tidak, Pak. Karena masalah iman kita tidak bisa tahu, Pak. Kita beritakan saja Roh Kudus yang bekerja untuk itu. Dan seterusnya. Jadi kalau Bapak mau pendekatannya pengetahuan dulu, silakan, Pak. Tapi kan hidup ini tidak tahu, Pak, sampai kapan. Sayang ya, kalau mau diajarkan dulu banyak-banyak, sementara Injil Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit, agar mereka percaya itu, belakangan nanti, Pak. Nanti keburu dia meninggal, Pak. Nah, gitu. Sehingga saran saya, mari kasih di depan itu, beri pengetahuan tentang berita bahwa Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Kalau mereka sudah percaya, lanjutkan dengan pembinaan-pembinaan berikutnya. Kalau kami sekalipun jauh di Amerika sana, di Jerman sana, ya ketika dia sudah mengambil keputusan percaya pada Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit, sederhana saja, Pak. Kami kirimkan link tadi, yang saya juga sudah kirimkan sesuai dengan arahan Prof ini. Kirimkan belajar, nanti kami bisa diskusi di situ. Demikian Pak Benyanis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Dr. Joni. Pak Pendeta Nelson mungkin ingin menambahkan. Ya, saya kira ayat 4 itu ada dua hal berbeda, Pak. Kan dia bilang diselamatkan dan. Berarti kan ada dua, Pak. Selamat dulu baru belajar. Ya kan, bahwa kita percaya Yesus tentu itu dari pengetahuan juga, tadi saya sudah sampaikan. Tapi untuk supaya dapat mengenal kehendak Allah lebih dalam, harus belajar Alkitab dong. Kan gitu. Jadi
orang Allah menghendaki, ini kehendak Allah ada dua di sini, supaya semua orang diselamatkan, tentu lewat Injil anugerah yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Dan setelah orang diselamatkan, dia wajib belajar, karena itu kehendak Allah. Kita tidak belajar, kita kena ini, karena Allah menghendaki kita belajar juga, supaya kita ya seperti ini. Saya kira kita ngobrol begini itu karena kita belajar. Kalau nggak belajar, bagaimana caranya kita mau menyampaikan kebenaran Allah gitu. Jadi kan tidak titik sampai diselamat, ada setelah orang itu selamat, tanggung jawab kita sebagai orang percaya belajar, supaya dengan proses belajar itu kita dapat menyampaikan kebenaran Allah, baik Injil itu yang tadi saya sudah kutip dan Prof juga sudah kutip, Pak Joni juga sudah kutip dari 2 Timotius 3, ya kan, 2 Timotius 2:15 kita disuruh belajar, kemudian 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, dengan kita belajar kebenaran, ya kebenaran itu mendidik kita, mengajar kita untuk kita bisa mengajar dengan baik, mendidik, menegur, memperbaiki segala sesuatu. Jadi kebenaran itu banyak sifatnya, Pak. Tidak hanya dalam hal menginjil, tetapi dalam memberikan pemahaman, pengertian tentang Allah, tentang banyak hal. Tentu itu perlu dipelajari. Kalau kita cuma cukup hanya percaya Yesus selesai, ya kecuali begitu percaya mati, kan seperti begitu percaya terima Yesus ya udah mati selesai, nggak perlu kita belajar. Tapi setelah kita diselamatkan, Pak, tanggung jawab kita adalah belajar supaya kita bisa dapat melakukan kehendak Allah. Jadi melakukan kehendak Allah yang pertama adalah Allah kan mau supaya semua orang diselamatkan. Bagian Allah udah selesai, Yesus bilang udah selesai, dia sudah kerjakan. Nah, bagian kita seperti yang penjelasan Pak Dr. Babisa, bahwa Paulus di zaman dispensasi anugerah ini dia dipercayakan sebagai rasul. Nah, sekarang kita punya tugas menjalankan apa yang Allah mau supaya semua orang diselamatkan. Kita harus pergi menginjil, Pak. Itu pertama. Kedua, setelah itu kita belajar. Dalam penginjilan itu juga ada proses belajar dan banyak hal. Jadi dua hal ini bukan ada masalah urutan siapa yang pertama, mana yang ini, tetapi memang Tuhan mau ada dua hal ini dilakukan oleh orang percaya. Selamat dulu, baru kita belajar kebenaran untuk memperlengkapi orang-orang percaya lainnya dalam pelayanan kita. Saya kira itu penegasan. Pak Pendeta Nelson Gottlieb. Kemudian terima kasih. Ya. Pak Iris, ada hal yang ingin disampaikan? Ya, izin sedikit, Pastor Walda. Oke, silakan Pak. Mungkin saya sedikit menangkap tadi dari pertanyaan itu begini, Pak. Pertanyaan siapa, Pak? Dari Pak Ben ya. Oh, Pak Ben. Oke, silakan. Jadi mungkin yang perlu diperjelas itu pengetahuan kebenaran itu macam apa. Karena mungkin ada juga survei bahwa orang-orang yang sudah sekolah tinggi teologi ya belum tentu selamat. Mungkin ada survei seperti itu. Bahwa mereka sudah mempunyai pengetahuan Alkitab tapi belum tentu selamat gitu, Pak. Jadi pengetahuan kebenaran yang dimaksud itu macam apa gitu? Apakah orang yang sudah sekolah Alkitab udah otomatis dia sudah mempunyai pengetahuan kebenaran? Jadi mungkin di situ confuse-nya, Pak. Mungkin tadi sedikit itu yang mana duluan? Kenapa orang ada yang sudah punya banyak pengetahuan Alkitab tapi belum tentu dia selamat? Nah, jadi pengetahuan akan kebenaran di 1 Timotius 2 ayat 4 itu yang macam apa? Terima kasih Pak Pastor Alda. Baik, terima kasih Pak Pendeta Charles. Mungkin ada satu bagian yang perlu ada catatan. Nah, saya coba sedikit begini, Pak. Bangsa Israel itu adalah biji mata Allah. Bangsa Israel itu adalah umat milik Tuhan. Tetapi tidak semua umat pilihan Tuhan, bangsa Israel maksudnya, diselamatkan. Nah, jadi ada juga kasus-kasus tertentu bahwa jika pengertian yang dibangun seseorang itu tidak benar berdasarkan kebenaran Allah yang tadi mungkin kita sudah bahas di situ panjang lebar, dan kalau misalnya dia tidak
dipimpin oleh Roh Kudus dan dia memang bukan bagian dari pilihan dari orang kelompok gereja tubuh Kristus, ya pasti bukanlah bagian dalam kelompok orang percaya akan mendapatkan janji Allah. Saya pikir demikian, Pak. Biarpun dia masuk gereja rajin, biarpun dia menginjil, biarpun dia melakukan aktivitinya tanpa pengertian yang benar, itu yang dimaksud oleh Paulus. Bangsa Israel itu giat melakukan aktivitas kegiatan tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, hasilnya mereka menyalibkan Yesus, kan gitu. Jadi mungkin ini boleh kita nanti buatkan babak baru, Pak, ya, untuk bahas ini lebih dalam karena waktu kita terbatas. Mohon maaf ini, Pak. Aduh, ini 2 kali ini saya reject ke pendeta Charles, tapi tidak apa-apa ya. Ini bagian dari penolakan. Pastor Walda. Oke, silakan. Iya, kita tertantang juga ini dengan pemikiran kritis dari Pastor Charles ini. Oke. Apa, Pak, yang gitu ya? Yang pengetahuan kebenaran itu. Oh, gitu. Itu barangkali kita clearkan karena memang benar, kan, bahwa kita tidak menghakimi. Mudah-mudahan ini bukan penghakiman, bahwa banyak juga yang berstatus pendeta, penginjil, ternyata ketika ditanya pasti ke surga, jawabannya tidak, gitu kan? Kalau mau dengar itu pasti ke surga, itu bagusnya dengar pada saat dia berkhotbah di orang mati, gitu. Itu pasti siapa yang percaya pasti ke surga, gitu kan? Tapi coba pada masa tenang, normal, apa semua, tanya ulang di dia. Jadi so pasti ke surga ini. Oh, masa pasti sekarang? Tidak, ya, dan seterusnya, kan dia meragukan kembali. Nah, gitu. Kalau saya justru melihat ketegasan Paulus, ya. Kalau kita lihat dalam posisi Paulus, masalah doktrin dia tidak pernah kompromi. Hanya kita barangkali yang kompromi, gitu kan? Karena kita tidak mengerti betul tentang apa itu kasih karunia. Tapi kalau Paulus itu dia tahu sekali apa kasih karunia itu. Makanya dia tidak pernah berkompromi. Terus sikat, kan. Malaikat juga dia sikat, gitu. Termasuk dirinya kalau salah dia sikat, gitu. Karena dia tahu kasih karunia itu seperti apa. Nah, kita kenapa ada kompromi, ada permisif? Karena kita tidak mengenal dengan baik hakikat dari kasih karunia itu. Oleh karena itu, saya ikut saja gaya Paulus, gitu. Dia tegas. Ketika bicara tentang pengetahuan kebenaran itu kebenaran itu bukan berarti asal percaya Tuhan, gitu. Pokoknya dia percaya Tuhan. Makanya ada yang bilang iblis saja percaya Tuhan, gitu kan. Tetapi itu kan mudah dijelaskan. Tetapi bagaimana orang lain yang mengaku percaya Tuhan juga? Nah, gitu. Mereka percaya Tuhan, mereka kepada Allah, mereka percaya kepada, wah, itu kan, itu Tuhan, kan. Lalu kemudian kita mengatakan, oh, itu Tuhan mereka tidak sama dengan Tuhan saya. Jangan sampai memang sama, gitu. Nah, gitu kan. Jadi pengetahuan kebenaran itu adalah kita itu tidak boleh asal percaya Tuhan saja, asal hidup baik, asal tulus, asal beragama. Maka kalau bicara ayat 4, saya katakan tadi, itu tidak boleh berhenti di ayat 4. Kita harus kaitkan dengan ayat 5, 6, dan 7. Pengetahuan kebenaran itu tentang apa? Satu Allah. Allah yang esa, 3 pribadi. Tapi bukan berarti Allah kita 3. Allah yang menyatakan dalam 3 pribadi. Tetapi karena Alkitab sudah lengkap, hari ini sudah lengkap, maka ketika kita bicara Allah saja, maka di sana ada 3 pribadi. Makanya Pendeta Nelson tadi katakan, ketika ada satu peristiwa keselamatan, misalnya penginjilan, Allah Bapa ada di sana bekerja, Allah Anak di sana bekerja, Allah Roh Kudus di sana bekerja. Karena memang sekarang kita memberitakan pekerjaan yang sudah selesai. Gitu. Oke, jadi dalam ayat 5-7, pengetahuan kebenaran itulah satu Allah,
satu pengantara antara Allah dan manusia. Makanya tadi Pak Melki mengatakan bahwa bisa saja mereka berpendapat banyak jalan ke Roma, banyak jalan ke surga. Tapi yang bisa membuat mereka masuk surga, benar-benar masuk surga adalah hanya melalui Kristus Yesus. Jadi satu pengantara Allah dan manusia itu manusia Kristus Yesus yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua. Dan itulah berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa, juga kepada Israel. Jadi, ketika bicara pengetahuan kebenaran itu, bukan bicara tentang data akademik. Bukan karena saya sekolah teologi, saya memiliki pengetahuan yang banyak tentang teologi. Itu kan semua pengetahuan akademik, Pak. Data akademik itu. Tetapi akan menjadi nol, Pak. Omong kosong semuanya. Kita tidak mengakui bahwa hanya Kristus satu-satunya jalan. Kristus yang sudah mati, dikubur, dan bangkit. Jadi kita bukan sekedar menghafal istilah, Pak. Atau kebanggaan teologis. Makanya, dan juga bukan pengalaman rohani, Pak. Ya. Orang bilang, oh saya sudah ke sorga, saya sudah 3 kali ke sorga, dan saya sudah pulang, saya sudah melihat sorga begini. Wah, ini siapa yang bisa membetulkan itu, Pak? Gitu kan? Ini sangat subjektif sekali dan rawan dengan kebohongan, Pak. Mudah-mudahanlah betul. Tetapi setahu saya kalau orang ke sorga itu tidak mau keluar lagi dari sorga, Pak. Karena lebih senang di sorga, Pak. Gitu ya, Pak ya. Tetapi ini kok dia mau tinggalkan sorga? Bahkan 3 kali ke sorga, 3 kali bolak-balik. Ini sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Jadi bukan perasaan damai kalau bahagia kata sudah sorga, bukan ya. Atau agama campuran, mencampur adukan kebenaran-kebenaran. Atau kemudian kita datang kepada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya ritual. Tidak, Pak ya. Tidak seperti itu. Jadi pengetahuan kebenaran itu paling tidak itu, Pak. Bahwa hanya ada satu Allah, pribadi 3, satu pengantara Allah dan antara Allah dan manusia itulah manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua. Dan berita itulah yang diberitakan oleh Paulus kepada kita hari ini. Makanya Pak, mengapa saya selalu mengatakan bahwa Injil hari ini adalah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tapi apakah kemudian saya mengatakan bahwa yang lain itu bukan firman Allah? Semuanya firman Allah. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah firman Allah. Kita belajar dispensasi, Pak. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana kebenaran itu dinyatakan menurut zamannya. Kita tidak mungkin memindahkan teks ayat Alkitab yang bukan di dispensasi yang tepat. Hanya yang bisa kita pindahkan adalah kebenaran-kebenaran horizontal itu. Tetapi kebenaran-kebenaran horizontal itu tidak dapat diartikan memindahkan ayat teks ayat Alkitab. Tidak. Contoh, Allah itu kasih. Itu kebenaran horizontal, Pak. Tetapi kemudian dalam surat Rasul Paulus juga menyatakan bahwa Allah itu kasih. Tapi cara menyatakan Allah itu kasih berbeda, kan? Tetapi kebenarannya tetap Allah adalah kasih. Kalau di dalam surat Rasul Paulus jelas itu kasih sudah menyerahkan nyawanya, mati, dikuburkan, dan bangkit. Jelas kan gitu. Kalau kemudian kasih yang lain itu tidak bicara seperti itu, hanya ada di Wahyu yang disampaikan kepada Rasul Paulus. Jadi kebenaran-kebenaran horizontal juga kita harus hati-hati. Gitu. Karena kalau kita mengartikan memindahkan teks ayat Alkitab, maka banyak ajaran-ajaran Yesus yang justru kita akan tolak kan kalau kemudian kita mau pindahkan hari ini. Gitu. Nah, oleh karena itu seperti Bapak Pendeta Nelson Gottlieb tadi sampaikan, setelah percaya ayo kita belajar. Saya setuju itu, Pak. Saya pun bisa sampai hari ini karena belajar, Pak. Ya, akhirnya belajar sampai sekolah dan sampai hari ini juga terus belajar. Terima kasih Pak Pendeta Nelson sudah mengingatkan ini dan sudah memberikan refleksi. Dan saya ingin membagi kesaksian bahwa saya pun sampai hari ini belajar, Pak. Tetapi yang paling benar itu hanyalah Tuhan Yesus. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini mengingat. Pak Walda tambahan, boleh? Silakan, Pak. Silakan. Sedikit saja, menariknya. Ini masalahnya begini, Pak. Pengetahuan kebenaran itu Paulus bilang Filipi pasal 3, Pak. Dia punya sesuatu kebanggaan, dia seorang ahli Taurat, punya pengetahuan yang hebat, tapi dia anggap itu sampah malah. Rugi, dia merasa rugi, belajar hebat, tapi ternyata bukan di dalam Kristus.
setelah dia mengenal Kristus itu jauh melebihi segala pengetahuan segala macam, dan itu juga yang dia sampaikan di Roma pasal 10 ayat 1-2, Pak, bahwa orang-orang ahli Taurat itu orang-orang hebat sekali dalam pengetahuan, tetapi ternyata mereka cuma membangun kebenaran mereka sendiri, bukan kebenaran Allah. Yang dimaksud Paulus di sini adalah kita belajar tentang kebenaran Allah, bukan kebenaran pribadi. Jadi saya kira itu sudah cukup jelas dari dua bagian firman Tuhan. Ya, kita nggak usahlah tergoda dengan orang-orang doktor teologi apa segala macam, karena yang Paulus maksudkan ini adalah belajar kebenaran dalam pengenalan akan Kristus. Itu jauh lebih mulia daripada semua yang lain-lain yang tidak memberi jaminan sama sekali. Itu sampah malah Paulus bilang. Terima kasih, itu sedikit tambahan penegasannya, Pak. Oke, silakan para narasumber kita untuk bisa memberikan closing statement. Saya minta pertama ini dari bawah ke atas tadi, ini dari atas ke bawah. Silakan Pak Dr. Joni Pabisa. Oke. Karena saya yang pertama, saya mau singkat saja. Kalau saya terakhir, saya pasti agak panjang ini. Gitu ya. Oke, closing statement saya begini. Jangan tunda lagi. Kristus Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, dikuburkan dan telah bangkit. Keselamatan bukan oleh usaha kita, bukan oleh pekerjaan kita, tetapi hanya oleh karyanya yang sempurna. Percayalah kepada Injil itu, sebab oleh Injil yang memberitakan karya yang sudah selesai, bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Injil itulah yang menyelamatkan kita. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Dr. Joni. Berikut Pak Profesor Dr. Jemi Pesangi, silakan Pak. Boleh dapat dengar ini suara? Dapat dengar sekali. Oke. Jadi tadi bukan berdebat, tanya jawab seputaran Allah menghendaki selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya cuma belajar dari guru saya, Frans Tamarol. Dan dia memberikan istilah Alkitab. Selamat itu dia bilang itu adalah oikos. Kemudian dia bilang bahwa itu yang salah bilang Dia bilang itu yang memperoleh pengetahuan akan kebenaran, itu dia nama oida. Jadi kita tadi dorang dan baku-baku ambil. Salah. Itu yang selamat oida. Yang memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu ginosko. Nah, saya tidak tahu apa itu oida dan ginosko menurut yang disampaikan oleh Frans Tamarol di LSBS waktu itu. Kemudian saya cuma tanya di AI MidX, apa sih oida, apa sih ginosko, bedakan. Dan saya terima perbedaan itu dan saya lihat. Jadi kalau ada yang tanya-tanya soal itu, dia bilang bahwa itu masuk sorga, selamat itu pengetahuan, terserah. Tapi itu yang di bahasa aslinya dibilang oida. Itu. Saya tidak tahu bahasa asli, saya tidak tahu bahasa Yunani, tapi cuma itu yang diajarkan. Saya tidak tahu juga benar atau tidak, tapi itu istilah yang ada di dalam Alkitab. Itu saja yang saya mau sampaikan. Jadi kalau bingung, sudah di-share chatnya, GPT, MidX, ketik saja, apa beda oida dan ginosko, supaya bisa menjawab 1, 2, 3, 4. Makasih. Baik, terima kasih. Pendeta Nelson, silakan Pak. Baik, terima kasih. Singkat saja Pak, karena kita sudah bahas panjang lebar.
bahwa kita yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah teruslah memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus panggil kita, apakah dia datang jemput atau dia panggil kita meninggal. Kedua, jangan pernah berhenti belajar kebenaran, karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Kita belajar sampai kita tidak bisa belajar. Berarti bagaimana itu, Pak? Bapak-bapak yang mengerti sendiri. Belajar sampai tidak bisa belajar. Itu sampai mati kita tidak boleh berhenti belajar supaya kita lebih paham kehendak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Kita berikan applause dulu nih. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan ini kami sangat mengucap syukur, berterima kasih terhadap kasih karunia Allah, ya, anugerah yang sudah mempertemukan kita dalam Zoom ini. Dan kiranya lewat pembelajaran kita malam hari ini 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, sama-sama kita bisa menikmati remah yang ada, dan ini bisa menjangkitkan untuk banyak orang sampai pada mereka mengenal Kristus yang sesungguhnya, dan mereka boleh mengambil satu keputusan untuk percaya. Ingat bahwa Efesus pasal 1 ayat 13, ketika kita percaya Injil keselamatan, maka Roh Kudus memeteraikan kita. Dan inilah yang akan menjadi jaminan kita ketika kita masih berada dalam dunia ini, dalam masa-masa penantian, sampai pada saat terjadi penjemputan di awan-awan. Dan inilah yang akan menolong kita, membimbing kita dalam pembelajaran, dalam pelayanan, dan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan, ada sukacita abadi. Pendeta Charles Simamora membawa kita tutup dalam doa. Silakan. Baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga yang telah menyelamatkan hidup kami dari kesia-siaan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak Allah yang terang, ke dalam surga yang di atas. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami dipercaya untuk terus memberitakan Injil kasih karunia kepada semua orang. Terima kasih juga Tuhan untuk ketiga pembicara kami di malam hari ini, dan terima kasih atas pengetahuan kebenaran yang kami peroleh. Tuhan memberkati semua kehidupan dari para pembicara kami Tuhan. Selanjutnya biarlah pemberitaan Injil kasih karunia Allah semakin tersebar lebih luas lagi dan banyak jiwa dimenangkan. Tuhan memberkati Grace Ministry, Sekjen Pastor Walda, dan juga dengan tim semuanya. Dan biarlah terus kami Tuhan belajar sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan dan kami terus belajar. Terima kasih kami serahkan malam yang indah di hadapan Tuhan, kami boleh beristirahat dan besok pagi kami kembali bisa bangun untuk melanjutkan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Diberkatilah semua para peserta, partisipan yang hadir pada malam hari ini, sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami masih bisa berjumpa kembali untuk lebih memperdalam lagi kerinduan kami untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang daripada Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.